Terang dalam kabut waktu, kisah Raja Sejong yang agung. Pada suatu pagi musim semi di Istana Gyeongbokgung, dalam tahun ke-14 abad ke-15 Masehi, atau lebih tepatnya, tahun 1397, seorang bayi lelaki lahir dari pasangan, Raja Taejong dan Permaisuri Wongyong. Ia bukan anak pertama, bukan pula yang diharapkan menjadi raja. Namun takdir, seperti halnya arus sungai Han, kadang mengalir ke arah yang tak disangka. Anak itu diberi nama Yido, benih kebijaksanaan dalam sunyi. Sejak kecil, Yido bukanlah anak yang senang keramaian. Sementara para pangeran lain berlatih pedang dan berlomba menunggang kuda, ia duduk di bawah cahaya lentera membaca teks-teks Tiongkok kuno, puisi-puisi Confucius, dan kitab sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu. Guru-gurunya menyebutnya jenius, tapi ibundanya lebih suka menyebutnya si pendiam dengan hati seluas langit. Ia tumbuh dalam istana yang penuh intrik dan ambisi. Kakak-kakaknya berambisi menjadi penerus tahta, saling bersaing dengan keras. Namun justru ketidakambisiannya, ketekunan dan kecerdasannya yang tajam membuat Raja Taejong melihatnya sebagai permata tersembunyi. Maka pada tahun 1418 setelah turun tahta, sang ayah menjadikan Yido sebagai raja keempat dinasti Joseon. Ia baru berusia 21 tahun. Yido kemudian dikenal dengan nama yang akan dikenang selama berabad-abad, Raja Sejong yang agung. Sang raja dan dunia kata, menjadi raja bukan ambisi Sejong, tetapi ia memakainya sebagai sarana untuk memperbaiki nasib rakyatnya. Ia memahami sesuatu yang tak disadari penguasa sebelumnya, bahwa kata-kata adalah jembatan pengetahuan. Namun pada masa itu, rakyat biasa tidak bisa membaca atau menulis. Bahasa tulisan yang dipakai Hanja adalah karakter Tiongkok yang rumit, hanya dipahami kalangan bangsawan dan cendekiawan. Bagaimana bisa rakyat memahami hukum dan kebaikan jika mereka bahkan tak bisa membaca nama mereka sendiri? Katanya suatu malam pada para sarjana Ji Fyonjon, akademi cendekiawan kerajaan yang ia dirikan sendiri. Maka dimulailah proyek rahasia yang akan mengubah sejarah Korea, penciptaan sistem alfabet Korea, sebuah sistem fonetik yang mudah dipelajari, sederhana dan logis. Hangul huruf rakyat butuh bertahun-tahun kerja keras dan pemikiran. Sejong dan para cendekiawannya, termasuk ilmuwan besar Choi Ma-li dan Shin Sukjuk, menyusun satu demi satu huruf berdasarkan bentuk anatomi lidah dan mulut saat berbicara. Pada tahun 1443, lahirlah sistem itu, Hunmin Jeongeum, atau bunyi-bunyi yang benar untuk mengajar rakyat. Hari ketika ia memperkenalkannya, ia berkata, karena suara bahasa rakyat berbeda dengan Tionghoa, dan tidak dapat ditulis dengan karakter Tionghoa, aku menciptakan 28 huruf baru. Mudah untuk belajar, siapapun bisa memahami dalam beberapa hari. Bangsawan-bangsawan mencemooh. Mereka menyebutnya huruf barbar, huruf bodoh. Tapi Sejong tidak peduli. Ia tahu, Hangul adalah cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap, sains dan keadilan. Raja Sejong bukan hanya pencipta alfabet, ia juga pelindung ilmu pengetahuan. Ia mendirikan observatorium kerajaan dan memerintahkan ilmuwan, Jang Yongsil, menciptakan jam air otomatis, alat pengukur hujan pertama di dunia, Cheogogi, dan berbagai instrumen astronomi. Ia menyusun kalender pertanian baru agar petani tahu kapan menanam dan panen. Ia juga memperbarui hukum-hukum pidana agar lebih adil dan berorientasi pada belas kasih. Ia menurunkan pajak untuk petani miskin, membuka panti makan untuk mereka yang kelaparan, bahkan menulis sendiri petunjuk pertanian untuk masyarakat desa. Di bidang musik, ia das mengubah sistem musik baru dan menciptakan alat musik tradisional baru. Dalam semua tindakannya, satu hal yang menjadi dasarnya, cinta pada rakyat. Musim gugur Sejong, namun tidak ada terang tanpa bayang. Di usia sekitar 40 tahun, Sejong mulai menderita penyakit mata dan diabetes yang melemahkan tubuhnya. Ia tetap bekerja meski penglihatannya menurun. Dalam catatan, disebutkan ia sering mendikte perintah kerajaan dari tempat tidurnya dengan suara pelan, namun jelas. Dalam tahun 1445, ia menyerahkan kekuasaan administratif kepada putranya, Pangeran Munjong, meski tetap menyusun kebijakan dari belakang layar. Pada musim semi tahun 1450, Raja Sejong wafat dalam usia 53 tahun. Istana diam dalam kabut duka. Rakyat menangis bukan karena kehilangan seorang raja, tetapi karena kehilangan seorang ayah yang mencintai mereka. Di atas pusaranya tertulis, Ise Jeongdaewang, Raja Agung yang mencintai rakyat lebih dari dirinya sendiri. Warisan yang tak lekang, Hangul yang diciptakannya sempat ditindas dan diabaikan oleh kalangan elit selama berabad-abad. Namun ia tetap hidup, disimpan oleh hati rakyat biasa, petani, ibu rumah tangga, dan anak-anak kecil, hingga akhirnya diangkat sebagai simbol kebanggaan nasional. Kini di abad ke-21, Hangul dipakai oleh lebih dari 70 juta orang.
sains, hukum, musik, dan semangat kemanusiaan yang dicanangkan Sejong membentuk fondasi Korea modern. Di jantung kota Seoul berdiri patungnya, dengan tangan terbuka. Satu memegang buku, satu menunjuk ke langit. Ia tak menaklukkan wilayah, tak mengangkat pedang, tapi ia mengubah dunia dengan huruf-huruf. Itulah kisah Raja Sejong, sang raja yang membuat seluruh bangsa bisa membaca terang. Huruf-huruf dari langit, suara rakyat Sejong. Namaku Baek Daesu, usia sudah lebih dari 50 musim tanam. Punggungku bongkok karena membajak tanah. Kulit tanganku kasar seperti tanah itu sendiri. Aku bukan siapa-siapa, hanya petani dari desa kecil di luar Gaeseong. Tapi aku menyaksikan sendiri keajaiban dari raja kami, yang agung. Hari itu awal musim gugur tahun 1445. Seorang pejabat muda datang dari ibu kota. Ia menunggang kuda dan membawa gulungan kertas. Kami yang tua-tua mengira itu pengumuman pajak atau perintah kerja paksa. Tapi ternyata tidak. Pejabat itu berdiri di depan rumah kepala desa, membentangkan kertas dan mulai membaca dengan suara keras. Nah, ini adalah Hun Minjongem, huruf-huruf yang diciptakan oleh Raja Sejong untuk kalian, rakyat yang tidak bisa membaca. Huruf ini bukan milik kaum bangsawan. Ini milik kalian semua. Aku terdiam. Huruf untuk kita? Di bawah pohon jujube, dia mengajari kami satu persatu. Garis dan lingkaran kecil. Suara A, suara M, suara S. Pertama-tama aku mengira itu sihir. Tapi lambat laun, sesuatu yang selama ini seperti kabut tersingkap di benakku. Aku, yang buta huruf seumur hidupku, membaca namaku sendiri. Baek Daesu, kataku perlahan mengeja dengan suara gemetar. Istriku menangis. Aku hampir ikut menangis. Rakyat yang terbangun. Sejak itu kami berkumpul tiap malam. Remaja dan orang tua, perempuan dan laki-laki. Kami duduk di bawah lampu minyak, menyalin huruf-huruf di tanah, di kertas daun murbei, di dinding rumah dengan arang. Tidak semua cepat paham. Tapi Hangul itu seperti air. Ia mengalir ke dalam yang tak berisi. Nakabana kami Diani mulai menulis surat, membaca pengumuman kerajaan, bahkan mengubah puisi sendiri. Ada yang menulis petunjuk bercocok tanam. Ada yang menyalin kisah-kisah tentang para Buddha, tentang nabi-nabi, tentang langit dan bumi. Kata-kata tak lagi hanya milik para bangsawan di ibu kota. Raja Sejong tak pernah kami temui. Tapi di mata kami, ia bukan sekadar penguasa. Ia bintang utara yang menunjuk arah hidup kami. Ia memberi kami mata untuk melihat, kata salah satu tetua desa. Dengan huruf. Setelah kepergiannya, saat berita wafatnya Raja Sejong datang ke desa kami, tak ada teriakan, hanya keheningan panjang, seperti awan yang tiba-tiba menutup bulan. Aku sendiri berdiri di sawah, menggenggam selembar kertas bertuliskan namanya, ditulis oleh cucuku yang baru belajar membaca. Sejong Daewang, Raja Besar. Peluk cucuku dan kami menatap langit, seolah ia masih di sana. Beberapa tahun kemudian, penguasa baru mulai menyisihkan Hangul, kembali memuliakan huruf Tionghoa, seolah-olah bahasa kami sendiri tak cukup mulia. Tapi kami tidak pernah benar-benar melupakan Hangul. Kami terus menulis diam-diam, mengajarkannya dalam nyanyian, dalam cerita, dalam doa. Sebab huruf-huruf itu, seperti akar dalam tanah, tidak mudah dicabut. 3 generasi kemudian, cucu dari cucuku, seorang gadis muda bernama Baek Suri, kelak menjadi guru. Ia membuka kelas kecil di desa yang sama, mengajarkan Hangul kepada perempuan dan anak-anak miskin. Ia mengutip kata-kata Sejong saat mulai mengajar. Karena suara rakyat berbeda, maka dibuatlah huruf agar suara itu bisa ditulis. Dan mereka menulis. Dan mereka membaca. Dan dalam setiap huruf yang mereka goreskan, nama Sejong hidup kembali. Penutup sebuah warisan abadi. Zaman telah berubah. Kota-kota Korea kini gemerlap dengan teknologi. Anak-anak menggenggam ponsel bukan cangkul, tapi huruf yang mereka kirim dalam pesan. Dalam puisi, dalam lagu-lagu K-pop yang mendunia, tetap huruf yang sama yang lahir dari hati seorang raja, Hangul. Setiap tanggal 15 Oktober, Korea memperingati Hari Hangul. Bukan hanya untuk menghormati bahasa, tetapi untuk mengenang raja yang menciptakannya bukan demi kuasa, tapi demi kasih. Raja Sejong mungkin telah lama tiada, tapi dalam setiap anak kecil yang belajar mengeja ibu, dalam setiap puisi yang ditulis oleh tangan petani, dalam setiap buku yang dibuka oleh gadis di desa, Sejong masih hidup. Ia bukan hanya Raja Agung, ia adalah suara rakyat. Dalam tiap huruf yang kubuat, tersimpan harapan dan doa, agar rakyatku mampu menyuarakan pikiran mereka, menyampaikan keluh kesah mereka, dan berbagi kebahagiaan mereka, tanpa harus tergantung pada orang lain. Sebagaimana cahaya matahari menerangi bumi yang gelap, demikian pula ilmu pengetahuan harus menyinari setiap sudut negeri. Tanpa pengetahuan, keadilan dan kemakmuran hanyalah ilusi yang rapuh.
Sebuah negara tidaklah kuat hanya karena memiliki banyak wilayah atau tentara yang besar, tetapi karena rakyatnya yang cerdas, bijaksana, dan mampu berkomunikasi. Inilah sebabnya aku mengabdikan hidupku untuk menciptakan sistem tulisan yang mudah dipelajari oleh siapa saja. Aku menciptakan huruf ini bukan untuk para bangsawan yang sudah dapat membaca dan menulis, melainkan untuk petani di ladang, untuk ibu di rumah, dan untuk anak-anak kecil yang ingin memahami dunia di sekitar mereka. Sebab bahasa adalah hak setiap manusia, bukan hanya milik segelintir orang. Seorang penguasa yang bijak bukan hanya mengangkat dirinya sendiri ke atas takhta, tetapi mengangkat seluruh bangsanya menuju cahaya pengetahuan. Karena tanpa kemampuan membaca dan menulis, rakyat akan tetap terperangkap dalam kegelapan, sementara negeri akan terpuruk dalam kebodohan. Jangan biarkan kerumitan bahasa menjadi tembok yang memisahkan penguasa dan rakyat, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang terpelajar dan yang buta huruf. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu dalam bahasa dan hati.